Hai semua, kali ini aku mau bikin satu adonan kue dan jadi 6 varian kue kering. Ini aku bikin dari 1 kg tepung. Resep ini cocok banget buat kalian yang gak mau ribet ngulenin satu-satu adonan setiap variannya. Karena ini adonannya fleksibel, rasanya enak, jadi cocok untuk berbagai macam kue kering. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya, di sini aku pakai 1 kg tepung terigu protein rendah, 150 gram tepung maizena atau sekitar 19 sendok makan, 3 sendok makan susu bubuk, 700 gram margarin, tapi di sini aku mix antara mentega royal dan margarin Blue Band. Mentega royalnya aku pakai 500 gram dan Blue Bandnya aku pakai 200 gram. Kalau kalian mau pakai full, pakai Blue Band juga boleh 700 gram. Lalu 250 gram gula halus atau sekitar 25 sendok makan dan 5 butir kuning telur. Pertama, masukkan margarin dan juga menteganya ke dalam bowl. Lalu masukkan gula halus, disaring dulu karena biasanya gula halus suka bergerindil. Adonannya akan aku mixer menggunakan mixer Mito MX700. Ini mixernya kapasitasnya besar ya, 7 liter. Nah, ini aku pakai kecepatan paling rendah, kecepatan nomor 1. Kita mixer sebentar aja, cukup 1 menit, asal margarin dan juga gula halusnya tercampur. Kalau udah tercampur seperti ini, masukkan telur satu persatu. Ini di mixernya sebentar aja ya, total nge-mixer antara margarin, gula halus, dan telur maksimalnya 2 menit ya, jangan sampai terlalu lama. Kalau udah tercampur, masukkan susu bubuk, tepung maizena, lalu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, tapi aku matikan dulu mixernya. Aku akan masukkan 1 kg tepung terigu, tapi aku nggak masukin semua ya. Jadi masukinnya bertahap, sedikit-sedikit, 3-4 tahap ya, biar adonannya tercampur dengan rata. Lakukan semuanya sampai tepung terigunya habis ya. Nah, ini tepung terigunya udah masuk semua. Pakai mixer Mito MX700 bener-bener cepet banget nyampurnya. Nah, adonannya aku letakkan dulu di silikon mat. Ini untuk memastikan apakah udah benar-benar tercampur rata. Ternyata emang udah benar-benar tercampur rata seperti ini ya. Aku masukkan ke dalam wadah, lalu aku tutup menggunakan plastik wrapping. Di sini aku akan bikin kue yang pertama, yaitu nastar keju. Aku ukur pakai sendok takar yang 5 gram. Nah, biasanya untuk satu toples nastar itu membutuhkan 58-60 buah nastar. Jadi di sini aku akan bikin sebanyak 60 nastar ya. Setelah semuanya selesai diukur, akan aku bulat-bulatkan. Nah, ini sisa adonannya akan aku simpan di kulkas. Siapkan selai nanas yang sudah dibulatkan. Tinggal ambil satu adonan, dibulatkan seperti ini, lalu isi dengan selai nanas. Nah, ini selai nanasnya kurang lebih sekitar 3 gram ya. Lalu bulatkan sampai mulus seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai.
Setelah semuanya dibentuk, aku akan oles menggunakan olesan kuning telur. Bahannya 2 butir kuning telur, tambah 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna makanan kuning telur. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu kita oles di atas nastarnya ya. Untuk olesan nastar ini aku mengolesnya 2 kali. Jadi dioles dulu yang pertama, kalau udah agak kering baru dioles lagi dengan yang kedua ya. Setelah olesan yang pertama selesai, kita oles lagi untuk kedua kalinya. Nah, untuk yang kedua ini aku akan langsung kasih topping aja di atasnya. Di sini aku kasih topping keju ya. Setelah semuanya dikasih topping keju, sekarang saatnya untuk kita oven. Nah, ini sisa kuning telurnya ditutup plastik biar nggak kering. Nah, untuk ovennya lubang atasnya dibuka. Nah, ini ovennya udah aku panasin dulu sebelumnya. Masukkan ke dalam oven. Aku oven kurang lebih selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, setelah 20 menit pindahkan dulu posisi loyangnya, yang di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah biar matangnya merata. Lalu di sini oven lagi selama 15 menit. Jadi total ovennya 35 menit ya. Nah, ini udah matang, aku keluarkan dari oven. Lanjut ke kue yang kedua, aku akan bikin putri salju. Di sini aku akan pipihkan adonannya, lapisi plastik dan dipipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Lalu aku cetak menggunakan cetakan bulan sabit. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, aku bikin 2 loyang untuk putri salju, siap buat di oven. Aku masukkan kuenya ke dalam oven. Oven kurang lebih selama 35 menit juga menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kalau udah 20 menit, pindahkan posisi loyangnya biar matang merata ya. Dan oven lagi selama 15 menit. Nah, ini putri saljunya udah matang, aku keluarkan dari oven. Saat masih hangat, masukkan ke dalam gula halus. Untuk kue putri salju ini aku balut gula halusnya 2 kali ya. Ini yang pertama. Nah, selesai semua dibalut gula halus, kita balut lagi yang kedua kalinya ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan dulu putri saljunya. Sekarang kita ke kue yang ketiga. Di sini aku akan bikin kue coklat kacang dan kue coklat meses. Untuk satu toplesnya masing-masing itu 35 sampai 36. Karena aku bikin 2 toples, jadinya aku bikin 72 buah ya. Jadi nantinya cukup untuk 2 toples. Di sini aku ukur menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Nah, setelah diukur semua seperti ini, sisa bahan yang kue ini tetap dimasukkan ke dalam kulkas ya. Nah, ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semuanya selesai dibentuk seperti ini, siap buat di oven. Aku oven selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 20 menit, pindahkan posisi loyangnya, yang di atas ke bawah dan yang di bawah jadi ke atas biar matangnya merata ya. Oven lagi selama 15 menit. Nah, ini udah matang, keluarkan dari oven. Sekarang aku akan lelehkan 150 gram di sisi atau coklat batang. Kalau udah meleleh seperti ini, siap buat kita gunakan. Nah, ini kuenya udah dingin, masukkan ke dalam coklat, lalu masukkan ke dalam cupcake mini seperti ini.
Lalu taburi dengan kacang cincang yang sudah aku oven. Taburi saat coklatnya masih mencair ya, biar kacangnya menempel. Untuk yang topping coklat kacangnya udah selesai. Sekarang aku bikin untuk coklat meses. Caranya sama. Celupkan ke dalam coklat lalu masukkan ke dalam cupcake mini. Dalam keadaan masih cair nanti ditaburi dengan meses. Setelah selesai seperti ini, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin kue yang kelima, yaitu aku bikin putri salju Milo. Nah, ini untuk ukuran cetakannya aku pakai yang agak besar, 7,5 gram. Biasanya aku tadi pakainya yang 5 gram, tapi untuk yang ini aku pakainya yang agak besaran. Setelah selesai diukur, sekarang akan aku bulat-bulatkan. Nah, sisa adonannya juga ini masukkan lagi ke dalam kulkas. Nah, yang ini cukup dibulat-bulatkan aja seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai dibulatkan seperti ini, sekarang kita oven. Oven sama dengan yang tadi selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 20 menit, pindahkan posisi loyangnya. Dan oven lagi selama 15 menit ya. Kalau udah matang, kita angkat. Nah, ini akan aku beri taburan gula halus dan juga Milo. Ini gula halusnya 50 gram, Milonya 1 saset. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan kue yang masih hangat ke dalam taburannya ya. Sama seperti putri salju, ini juga ditabur 2 kali ya. Nah, putri salju Milonya udah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin kue yang keenam, yaitu tamrin cookies. Di sini aku cetak menggunakan sendok takar ukuran 5 gram. Setelah selesai diukur, sekarang kita bulat-bulatkan adonannya. Lalu di sini aku tekan bagian tengahnya menggunakan pipet seperti ini. Kalian juga boleh pakai jempol atau alat lain yang ada di rumah. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, seperti ini siap buat di oven. Di sini akan aku oven selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 20 menit di oven, keluarkan dulu loyangnya dari oven. Lalu aku isi bagian tengahnya menggunakan selai stroberi. Untuk isian boleh sesuai selera kalian ya. Setelah itu olesi bagian pinggirnya menggunakan kuning telur. Ini kuning telur sisa yang tadi, kalau ditutup plastik nggak akan kering ya. Olesi ke seluruh bagian kue. Nah, sekarang kita oven lagi, oven selama 15 menit ya. Jadi total ovennya 35 menit. Nah, ini udah matang, keluarkan dari oven. Nah, ini dia 6 jenis kue keringnya udah selesai aku bikin. Sekarang kita tata di dalam toples. Ini toplesnya aku pakai yang ukuran 500 gram ya.
Nah, ini dia satu adonan jadi 6 toples dan 6 varian rasa. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Makasih.